Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Ulfatu Aini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan penyajian data dan penanganan data. Yang pertama yaitu penyajian data. Penyajian data tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk diagram dan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus. Yang kedua yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran sendiri digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau dinyatakan dalam bentuk presentasi. Yang ketiga yaitu diagram batang. Diagram batang sendiri digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data yang distribusi. Selanjutnya yaitu diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk menyajikan data yang terdiri atas dua variabel dan untuk menentukan kelinearan suatu data. Yang terakhir yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun sendiri digunakan untuk pemusatan dan penyebaran data. Yang selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ada tabel biasa. Tabel biasa digunakan untuk menginformasikan data dari hasil penelitian atau penyelidikan. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi sendiri digunakan khusus untuk data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sendiri adalah suatu daftar yang menunjukkan pengelompokan sekumpulan data di dalam mana telah termasuk penentuan beberapa bilangan yang termasuk ke dalam setiap golongan. Tabel distribusi frekuensi sendiri terbagi menjadi tiga, ada tabel distribusi frekuensi relatif, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan ada tabel distribusi relatif kumulatif. Untuk selanjutnya yaitu penanganan data. Penanganan data terdiri dari tabel distribusi frekuensi, ada histogram, ada poligon, dan ada OGIF. Untuk tabel distribusi frekuensi sendiri, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan jangkauannya. Dan yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga yaitu menentukan batas kelas. Yang keempat yaitu menentukan kelas bawah atau kelas pertama. Yang terakhir yaitu membuat tabel itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di contoh soal. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan memakai beberapa persegi panjang, di mana persegi panjang menunjukkan atau menggambarkan suatu kertas dari pancaran frekuensi. Alas menunjukkan interval kelas dan tinggi menunjukkan frekuensi. Untuk langkah-langkah membuat histogram nanti kita bahas di contoh soal. Untuk selanjutnya yaitu poligon. Poligon adalah grafik yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atau yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Untuk langkah-langkah membuat poligon nanti langsung saya jelaskan di contoh soal saja. Selanjutnya yaitu OGIF. OGIF adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal. Sebelum mengerjakan contoh soal, langkah pertama yaitu mengurutkan data, mulai data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah data sudah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, maka selanjutnya yaitu mengerjakan bagaimana cara membuat diagram batang daun. Dalam diagram batang daun terdapat dua tabel. Tabel pertama berisi tabel batang dan tabel yang kedua berisi tabel daun. Untuk tabel batang sendiri diisi dengan angka puluhan dari data. Untuk tabel daunnya sendiri, kolom daunnya sendiri diisi dengan angka satuan dari data. Misal pada data 35, maka angka 30 berhubung 30 ini adalah puluhan, maka ditaruh dalam kolom batang dan angka 5-nya ditaruh pada kolom daun.
Misal lagi pada contoh data 38, maka angka 3-nya ditaruh dalam batang dan angka 8-nya ditaruh pada kolom daun. Nanti cara membacanya sama, yaitu 35 dan 38. Berlaku seterusnya sampai ke bawah. Dalam kolom batang semakin ke bawah angkanya semakin besar, dan kalau pada kolom daun semakin ke kiri maka angkanya semakin besar juga. Dua, yaitu distribusi frekuensi. Dalam mengerjakan distribusi frekuensi, yaitu langkah pertama menentukan jangkauan. Untuk menentukan jangkauan caranya yaitu data terbesar dikurangi data yang terkecil. Data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Dilihat dari datanya yang sudah diurutkan, data yang terbesar yaitu 97 dan data yang terkecil yaitu 35. Maka untuk menentukan jangkauannya 97 dikurangi 35 dan hasilnya 62. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Cara menentukan banyaknya kelas ditentukan rumusnya K besar sama dengan I besar ditambah 3,3 log N. N-nya di sini yaitu jumlah banyaknya data. N-nya sendiri jumlah banyaknya data. Maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log banyaknya data. Di sini ada 50 data. Maka N-nya diisi dengan 50 data. Sehingga 1 tambah 3,3 log 50 yaitu 1,7 dengan hasil 6,7. Kalau dibulatkan maka hasilnya 7. Sudah ketemu banyaknya kelas yaitu sama dengan 7. Selanjutnya yaitu menentukan panjang interval. Langkah menentukan panjang interval yaitu I sama dengan jangkauan dibagi jumlah banyaknya kelas. I sama dengan jangkauannya sudah ditentukan yaitu 62 dan jumlah banyaknya kelas yaitu 7. Maka I sama dengan 62 dibagi 7 sama dengan 8,9. Kalau dibulatkan maka menjadi 9. Maka panjang intervalnya adalah 9. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan batas kelas pertama. Batas kelas pertama dilihat dari data yang paling kecil. Data yang paling kecil yaitu 35. Maka batas kelas pertama yaitu 35. Yang terakhir yaitu menentukan tabel distribusi. Untuk tabel distribusi sendiri terbagi menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama berisi kolom nilai dan kolom yang kedua di sini diisi dengan kolom frekuensi. Untuk kolom nilai di sini ada kelasnya. Kelasnya terdapat banyaknya kelas yaitu 7 kelas dan setiap kelas itu panjang intervalnya 9. Untuk kelas pertama dimulai dari batas kelasnya yaitu dimulai dari 35 sampai 43 dengan panjang intervalnya 9, bisa dihitung mulai dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43. Dengan frekuensi di sini 3. Kok bisa 3? Maka dilihat dari data mulai dari 35 sampai 43 terdapat berapa banyak data yaitu 35, 38 sampai 43 di sini ada 3 data. Maka frekuensinya diisi dengan 3. Dan bisa dilihat kelas kedua yaitu mulai batas 44 sampai 52 dengan frekuensi 2, maka bisa dilihat banyaknya data mulai dari 44 sampai 52 yaitu 44 sampai 52 yaitu 48 dan 49, maka frekuensinya yaitu 2 dan berlaku seterusnya sampai ke bawah. Yaitu menentukan distribusi frekuensi relatif. Untuk menentukan frekuensi relatif terdapat rumus yaitu F1 dibagi sigma F kali 100%. Dan distribusi frekuensi relatif terdapat tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama diisi nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga frekuensi relatif. Untuk kelas pertama di sini kelasnya dimulai 35 sampai 43 dengan frekuensi 3, maka frekuensi relatifnya dicari dengan
memasukkan ke dalam rumus ini. Maka di sini kelas pertama frekuensinya 3 dan sigma F jumlah seluruh frekuensinya di sini 50, maka 3 dibagi 50 dikali 100% dengan hasil 6. Maka kelas pertama frekuensi relatifnya yaitu 6. Dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu menentukan distribusi frekuensi kumulatif relatif. Di sini terdapat tabelnya terdapat beberapa kolom. Kolom pertama yaitu nilai, kolom 2 yaitu frekuensi. Dan pada kolom frekuensi kumulatif terdapat 2 kolom lainnya yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk nilai kurang dari 35 maka frekuensinya kurang dari yaitu 0. Kok bisa 0? Karena dalam data yang sudah diurutkan tadi kurang dari data yang paling rendah yaitu 35 ke bawah yaitu tidak ada, maka frekuensi kurang darinya yaitu 0. Untuk nilai kurang dari 44 maka frekuensi kumulatifnya yaitu kurang dari. Kok bisa kurang dari? Bisa dilihat dari datanya. Yang kurang dari 44 yaitu berapa data? Yaitu 35, 38 dan 43. Maka frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 3 dan berlaku seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu distribusi kumulatif lebih dari. Di sini sudah ada tabel pertama, kolom pertama yaitu berisi nilai, kolom 2 yaitu frekuensi, kolom ketiga yaitu nilai dan kolom keempat yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk nilai lebih dari 35 di sini frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu 50. Dan nilai dari kurang dari 44 maka frekuensi lebih darinya yaitu 47 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu menentukan grafik poligon dan histogram. Yang pertama yaitu poligon. Di sini sudah terdapat tabel poligon. Dalam tabel poligon ini ada 3 kolom. Kolom pertama berisi nilai, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga yaitu titik tengah. Untuk kelas pertama dari tabel poligon ini yaitu 35 sampai 43 dengan frekuensi 3. Di sini sudah ditentukan titik tengahnya yaitu 39. Kok bisa 39? Ini dari mana? Cara untuk menentukan titik tengah yaitu nilai data tengah dari kelas 35 sampai 43. Nilai tengah dari 35 sampai 43. Bisa kita cari titik tengahnya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berhubung kelas di sini yaitu kelas ganjil, maka kita menentukan nilai tengahnya yaitu di sini nilai tengahnya 39. Maka titik tengahnya yaitu 39. Berlaku untuk seterusnya sampai ke bawah. Dan di sini juga ada grafik poligon. Pada grafik poligon di sini sumbu X yaitu titik tengah dan sumbu Y yaitu frekuensi. Untuk selanjutnya yaitu histogram. Di sini sudah ada tabel histogram. Dalam tabel histogram di sini ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga yaitu tepi interval kelas. Di sini nilainya yaitu 35 sampai 43 kelas pertama dengan frekuensi 3 dan tepi interval kelas. Di sini sudah ada 34 sampai 34,5 sampai 43,5. Kok bisa didapat ini dari mana? Untuk mencari tepi bawah interval ini dengan cara tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah kelas pertama yaitu 35 dikurangi 0,5 maka tepi interval kelas bawahnya yaitu 34,5. Dan untuk menentukan tepi interval kelas atas yaitu dengan cara 43 ditambah dengan 0,5 maka ketemu 43,5 dan berlaku untuk seterusnya sampai ke bawah. Dan di sini sudah ada grafik histogram dengan
sumbu X-nya yaitu tepi kelas diisi dengan tepi kelas, dan sumbu Y-nya diisi dengan frekuensi. Selanjutnya yaitu membuat grafik ogive positif dan ogive negatif. Di sini ada ogive positif dan ogive negatif. Untuk ogive positif, cara membuat grafiknya dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan untuk ogive negatif dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Sekian presentasi dari saya Mia Ulfatu Aini dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.